Allahumma shalli ala qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kembali bertemu bertegur sapa dalam sebuah majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomahkan untuk bisa ikut bertolabul ilmu, bisa ikut belajar, bisa ikut menyemangati diri memulai hari dengan kebaikan insyaallah dengan kajian satu doa ini. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita semua. Amin. Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, abang kakak ayah bunda, ringan-ringan saja pagi hari ini. Apa nabi beratnya ya? Kayaknya ringan-ringan terus. Eh, tadi mau ngomong apa ya? Pak ya, sebelum aku mau ngomong sesuatu yang ingin Abi omongkan, baru keingetan, iya. Beberapa terakhir ini kan teman-teman yang di pondok ya, ini buat para orang tua asuh, biar sedikit Abi sharingkan kembali terkait apa yang sedang terjadi di pondok gitu. Jadi sekarang ini bukan hanya Pak Anies, bukan hanya Pak Prabowo, bukan hanya Pak Ganjar yang sedang melakukan kampanye gitu ya. Sekarang kita sedang anak-anak nih, para divisi, para pilar-pilar Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah dengan segala turunan di bawahnya sedang melakukan kampanye. Wah, kampanye apa? Kampanye untuk mempromosikan, mensiarkan divisi masing-masing untuk nanti ini untuk nanti kita kan si adik-adik nih ya, adik-adik yang terbaru nih santri-santri ini anak-anak abi para mak santri bentar lagi akan naik kelas menjadi SOD, santri on duty untuk mereka nanti bisa masuk ke dalam divisi mana yang mereka inginkan. Seperti itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, jadi Masya Allah ini baru tahun ini gitu ya, baru tahun ini tadinya eh, tadinya apa namanya tahun-tahun lalu tuh masih kita melihat perkembangan antum, terus kita lihat hasil talent mappingnya, terus kita diskusikan dan kita tentukan ya satu arah. Nah, kalau sekarang kalau sekarang lebih amazing kalau menurut Abi ya. Dari kita menilai, terus dari level manajemennya, dari para para Baitul Mal, Baitul Quran, Baitul Malah dan para divisi-divisi kadif-kadif, kanit-kanit itu mempromosikan ya divisi masing-masing dan siapa namanya si Mas santrinya ini juga punya kemampuan, punya kesempatan untuk memilih dia mau masuk ke divisi mana. Ya, buat Abi ini sangat amazing gitu ya, sangat baik. Walaupun nanti at the end anak-anak Abi tetap ya kita menjunjung eh, dasar ilmu kaidah al-qiyadah wal jundiyah, kaidah-kaidah sami'na wa ata'na, kaidah dengar dan taat, eh, apa yang antum eh, apa yang antum apa namanya kira itu adalah yang terbaik buat antum belum tentu benar, nah, gitu ya. Kita punya pertimbangan lain, kita punya visi lain, dan mudah-mudahan serasi selaras dengan apa yang antum inginkan, ya. Pada faktanya nanti Abi ingin antum semua thiqah terhadap apa yang nanti sudah akan kita putuskan bersama. Tentu itu sudah hasil dari musyawarah pimpinan pondok sama para direktur kadif gitu ya untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Tapi satu hal yang pasti yang pengen Nabi bahas bukan prosesnya, bukan itunya tadi, cuma Nabi ingin menyampaikan bahwa Nabi dengar dan pantau gitu ya, dengar yang lebih nonton sih sebenarnya Umi terkait dengan proses kampanye kalian gitu. Nah, di sini teman-teman belajar, terutama para kadif, terutama para ya semua ya satu kalian kan bergantian lah kemarin apa namanya mengkampanyekan divisi masing-masing. Nah, itu di situ Abi dengar evaluasi dari Ayah Beben gitu ya.
Evaluasinya adalah, nah di sini teman harus belajar bagaimana mempromosikan, bagaimana mengkampanyekan, bukan hanya sekedar cerita tanpa ada tujuan, bukan hanya sekedar memaparkan apa yang terjadi gitu ya di apa namanya di divisi kalian begitu. Tapi justru ini adalah kesempatan kalian belajar mempromosikan, belajar berpolitik lah begitu tanda kutip. Bukan tanda kutip sih. Memang belajar berpolitik, gitu. Kita berorganisasi gitu kan. Apa sih maksudnya politik? Ya antum melakukan ya quotes unquotes segala cara untuk mencapai tujuan yang antum inginkan. That's politik. Ya, segala cara tentunya yang baik-baik. Nah, salah satunya adalah kampanye. Nah, bagaimana antum bisa meyakinkan diri antum untuk mendapatkan orang yang antum inginkan, untuk mendapatkan pencoblos gitu kan, voters, untuk masuk ke Mutiara Rebo, untuk masuk ke MB Farm, untuk masuk ke mana lagi ya, Martabak Ungu dan seterusnya, Baitul Quran dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kemampuan antum belajar di sini, teman-teman. Karena nanti inilah yang akan terpakai di kehidupan antum sebagai juru dakwah di masyarakat real nanti. Ya, Abi dulu misalnya apa ya, ketua angkatan, nggak ketua angkatan lebih-lebih. Nah, ketika Abi kampanye sebagai presiden BEM waktu itu di kampus misalnya. Ya, di situ Abi belajar, oh, gue harus mempromosikan diri dengan berbagai programnya, visi, misi, dan seterusnya. Dan akhirnya terpilih, katakan begitu. Nah, kemampuan antum menjadi seorang yang mempromosikan divisinya, mempromosikan diri antum kelak, ini harus dipelajari dari sekarang. Makanya sekarang kita pakai metodologi kampanye. Ini Masya Allah nih, ya. Kepengasuhan ya, Bang Deka sekarang mengorganize ini begitu. Ya, nah, yuk manfaatkan teman-teman. Ya, bahkan mungkin ada lobby-lobby politik ya, lobby-lobby politik di mana di underground antara kadif, ada lobby-lobby politik di mana antum nanti ngobrol sama para santri, "Lu masuk ke divisi gua aja." Wah, nah ini seru. Walaupun nanti keputusannya ya kita tetap masih ada top down-nya juga karena kita bicara apa ya, sebuah sebuah organisasi dakwah ya tentunya ada musyawarah. Ya. Tapi proses pembelajaran ini menjadi sebuah proses penting buat kita dalam organisasi. Karena pemimpin ya harus bisa ngerti sadar organisasi. Pemimpin harus bisa debat misalnya. Ya, jangan baru diajak debat ya baper gitu kan misalnya. Marah-marah gitu, di pendukungnya malah gitu. Kayak siapa ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Abang Kakak ya Bunda, ihwa fillah rahimakumullah, ini proses yang menurut Abi antum coba selami dengan baik gitu. Kalian menjadi sebuah proses yang akan menjadi bekal untuk kehidupan antum. Percayalah sama Abi ya, buat anak-anak Abi ini itu sebuah bekal untuk nanti antum udah mulai masuk ke dunia apa namanya, dunia nyata, Anda tidak harus mencalonkan diri sebagai presiden, mungkin bukan seperti itu, prosesnya atau mungkin ada juga yang mungkin nanti jadi presiden, amin gitu ya. Tapi ini akan menjadi sebuah skill, kemampuan untuk antum bisa bisa diaplikasikan, implementasikan nanti ketika antum berada di masyarakat, ya, begitu. So, teman-teman, selamat berkampanye, selamat, seru-seruan ya. Nah, yang pengen Abi bahas begini teman-teman, semalam juga sama Ayah Beben sama Umi gitu ya, kita rundown, memfinalisasi terkait dengan family gathering. Tanggal berapa kita berangkat? Tanggal 21 ya. Tanggal 20 Abi masih di mana ya? Abi masih di Lampung tanggal 20 itu. 19 atau 20 ya begitulah. Nah, kita 21 insya Allah berangkat. Nah, kita finalisasi kemarin memitingkan si family gathering. Nah, sekarang Mas Antri belum ikut ya. Kasihan deh loh, makanya buruan dong naik SOD gitu ya. Nah, siapa di antara antum nih, by the way para orang tua asuh kita di sini mau family gathering ya ke Pangandaran, mohon doanya ya. Siapa di sini yang semangat nih untuk ikutan family gathering? Pasti semangat. Kalau nggak semangat, ada yang salah dengan otak antum gitu ya, atau jangan-jangan nggak punya otak gitu ya. Pasti semangat lah, pagi udah ngeliat kemarin dibocorkan sama Ayah Beben, kita akan ke Citumang, body rafting. Wow, habis sudah 2 apa 3 kali gitu ya. Seru banget.
Seru, asli seru. Kita akan water sport bahkan, ya, apa main ada, banana boat kek, ada donut boat, nah banyaklah nanti seru-seruan gitu ya. Terus kita akan ya makan-makan di pinggir pantai, seru-seruan lah pokoknya. Banyak hal yang kita lakukan di sana ya. Sudah barang tentu antum kalau saya sih, kalau Abi ini dari dulu, dari kecil nih, dari SD katakan, TK bahkan, ketika mau ada studi tour gitu ya, mau ada touring kalau bahasa Abi sekarang, udah pasti seneng, excited. Bahkan seringkali over excited, over excitement, sehingga banyak orang yang ketika besoknya mau studi tour, besoknya mau jalan-jalan, mau family gathering, itu nggak bisa tidur. Kenapa? Excitement, adrenalinnya itu sudah mengucur di dirinya, di tubuhnya, membayangkan apa yang akan terjadi, sekiranya nanti di sana seru-seruan. Wah, itu biasanya keluar tuh adrenalin, ya. Nah, abang, kakak ya, bunda, anak-anak Abi, wa fillah rahimakumullah, kalaulah gitu ya, kalaulah ke Pangandaran sudah membuat kita sesemangat ini, semangat kan, bener ya, harusnya semangat. Abi nggak bisa lihat wajah-wajah kalian soalnya. Abi ini udah sering banget lah ke Pangandaran, entah udah berapa kali, udah salah satu tempat wisata yang menurut Abi sangat-sangat recommended gitu. Udah sering naik motor, naik mobil ke sana, pokoknya sering ke sana. Sekarang masih semangat, kenapa ya? Seru Pangandaran itu. Ya, seru, pantai bisa main di sana, lautnya bisa dinikmati gitu, ada laut-laut yang tidak bisa dinikmati gitu kan. Pokoknya banyak tempat wisata, belanja, makan, dan seterusnya. Ya, seafood-nya enak. Semangat Abi, pengen. Nah, Pangandaran surga dunia. Pangandaran ya kesenangan, kebahagiaan yang membahagiakan, tapi sebentar kan sebenarnya. Nah, kita ini sudah H-min berapa? 53, enggak lah, H-50 gitu ya, menghadapi Ramadan. Sudahkah kita, nih gue ngomong buat diri gue gitu ya, gue ngomong ke diri Abi sebenarnya untuk mengingatkan, Abi, lu ke Pangandaran, lu semangat menghadapi 2 hari ya, 2 malam, 3 hari 2 malam kita Femget di mana? Di Pangandaran, semangat. Terus lu kok, ini gue ngomong ke diri gue gitu ya. Ini udah setiap hari posting H-53 gitu kan, nanti H-7, H-1. Apa rasa yang muncul dalam diri kita? Nah, ternyata rasa dalam diri kita ini, bahagia atau tidak, ini dunia akhirat nih, ngaruhnya teman-teman. Kalau antum kalau antum semangat mau ke Pangandaran, pasti beda nanti ketika antum di sana sama orang yang mau ke Pangandaran tidak semangat. Kenapa? Karena persiapan berbeda. Kalaupun ada persiapan yang kurang, tapi antum semangat, terus ada sesuatu yang terjadi di sana yang kurang mengasyikkan, katakan gitu ya, menguji kesabaran, atau tetap happy dan bahagia. Kenapa ya? Antum senang, bahagia ke sana. Nah, sekarang bisa berbeda dunia dan akhirat, bisa berbeda nanti kualitas antum di dunia, bahkan di akhirat kelak nanti, kalau kita punya rasa yang berbeda ketika kita menghadapi kedatangan bulan suci Ramadan. Sekali lagi, Abi sedang menyemangati diri sendiri nih, mengingatkan diri sendiri. Andika, ayo bahagia, ayo siapkan, ayo ya, siapkan diri, mindset kita, body tubuh kita, ya, sehatkan ya, olahraga supaya kita nanti Ramadan bisa fit gitu. Ya, soul kita, jiwa kita. Semangat, semangat. Kata Rasulullah SAW, ya antum sudah sering dengar hadisnya gitu kan. Ya, barang siapa yang bahagia menghadapi kedatangan Ramadan, maka haramnya bagi mereka api neraka. Hanya karena tanda kutip gitu ya, bahagia. Ya tentunya bukan sekedar bahagia dan pura-pura bahagia, tapi bahagia yang akhirnya menjadi sebuah behavior, menjadi sebuah perilaku, antum mempersiapkan tarhib Ramadan,
gitu ya, mempersiapkan diri antum memasuki bulan Ramadan, ini Rasulullah bilang, "Haram antum masuk neraka, haram antum dibakar api neraka, haram antum dijilat api neraka." Masya Allah tabarakallah. Hanya karena bicara, tanda kutip, rasa. Rasa yang akhirnya membuahkan sebuah perilaku. Makanya rasa bahagia, ya, rasa bahagia ini menjadi sebuah, apa ya, kalau Abi dalam bahasa ilmu motivasi, dalam dalam ketika Abi meng-coaching orang, memotivasi orang, you have to be happy, ya, Anda harus bahagia supaya Anda sukses, begitu. Bukan lo sukses dulu baru bahagia, ngerti nggak? Jadi di dalam ilmu motivasi, duniawi gitu ya, perduniaan pun sama, ya. Lu harus happy and then get your kesuksesan, bukan sebaliknya. Lu nggak bahagia, lu berusaha, "Kalau udah gua sukses nih, gua bahagia." Nggak bisa. Karena yang berat itu proses menuju kebahagiaan tersebut. Proses menuju kesuksesan tersebut. Nah, ternyata 1400-an tahun yang lalu Rasulullah sudah juga menyampaikan hal yang sama. Konteksnya adalah Ramadan. Kalau antum bahagia berproses dalam, menghadapi, ya, menuju Ramadan, maka antum akan sukses di Ramadan nih. Ini sesuatu yang menurut Abi simple, kita sering dengar hadisnya masyhur, tapi belum tentu ini terinternalisasi dalam diri kita. Ya, gue lagi ngomong dalam diri Abi lah gitu ya. Abi kan sering di collapse tag gitu ya. H-60, H-55. Ya, oke kita. Nah, ketika Abi apa namanya, approve postingan tersebut, ya, apa rasa yang muncul dalam diri Abi? Oh ya, 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 ya. Atau wow, tinggal 50 hari lagi. Wow, 30 hari lagi. Wow. Oke, oke, oke. Udah bikin list dosa belum? Udah bikin list doa belum misalnya gitu. Ya, apalagi nih yang harus gue siapkan dalam diri gue, ya. Kalau terkait dengan program Ramadan, ya, kemarin sempat di-meeting-kan sama Sisil, Abi gitu, sama para kadif, ada 16 program kalau nggak salah. Ya, mungkin 17 program tambah wakaf mesin Kanggeng Water misalnya begitu ya. Ya oke, itu secara kolektif Masya Allah antum sudah menyiapkan dengan yang terbaik, itu bagian dari persiapan kita menghadapi Ramadan. Tapi sekarang pagi hari ini yang pengen Abi lebih tekankan adalah, do you feel gitu ya, apakah Anda sebagai pribadi, semua ini teman-teman, ya, ada Ibu Dedek Yaya, ada Bu Sri Mulyati, Pak Dandun gitu ya, dan teman-teman semua di sini yang sedang nonton secara online. Apakah Anda bahagia bahwa Ramadan ini akan datang? Anda pendukung paslon 01, 02, 03 aja belum tahu siapa pemenangnya, sudah membayangkan, ya kalau saya kan 01 gitu kan, saya membayangkan kalau Anies Baswedan presiden gitu, bahagia banget nih gue. Ya, menang nggak menang gue berpikir pasang foto Anies sebagai presiden di rumah gue gitu, di kantor gitu. Sampai sebegitunya gitu. Baru sekarang bangga kayak kok punya presiden pasang fotonya gitu. Itu aja kita bahagia, padahal belum tentu. Kita nggak tahu takdir Allah siapa yang menang. Ini Ramadan. Sudah pasti hadir Ramadan, walaupun kita belum tentu mencapai umur kita Ramadan, gitu kan. Makanya Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna fi Ramadan. Sampai seorang Rasulullah SAW pun minta diberkahi oleh Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita sudah masuk bulan Rajab, dan apa namanya, dan minta pada Allah wa baligna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Sekelas Rasulullah yang nggak ada dosanya, yang sudah dijamin masuk surga, masih minta, ya, diikutkan dalam perjalanan Ramadan tahun ini. Jadi ibarat kata, Abi, ayah please ikut dong ke Pangandaran gitu. Ya. Wabalik nafi Pangandaran. Nama antum lagi berdoa minta sampai ke Pangandaran. Apa? Supaya antum happy kan di sana. Nah, ini Ramadan, guys. Nah, ini gue lagi ingetin diri gue sendiri sih. Andika, yuk feel happy, and then because of you are happy, and then do something. Gitu ya, supaya happiness ini melahirkan sebuah kesuksesan, keberhasilan antum di Ramadan. Ya,
Nah, jadi teman-teman, abang, kakak, ayah, bunda, Abi ingin mengingatkan, kita kan Hamin sekian, kita tiap hari nih posting. Jangan hanya sekedar jargon. Jangan hanya sebagai sekedar eh, apa ya? Itu bagian dari amanah bikin postingan, and then lu harus posting, lu harus menarasikan itu. Oke, itu good, itu lu amanah terhadap kerjaan gitu ya. Tapi sejatinya pagi hari ini Abi ingin menyampaikan gitu, ingin menyampaikan kepada antum, karena gini, terkadang ketika kita dokter misalnya, dokter ketika di rumah sakit ngelihat orang mati itu biasa, nggak geter hatinya. Kita biasa dokter katakan di emergency room, apa bahasa Indonesianya, UGD, unit gawat darurat. Ini lihat orang, ya darah-darah, tangan putus, ya itu kayak ya sudah tiap hari gitu, akhirnya jadi biasa. Buat antum yang nggak biasa lihat darah, buat antum yang nggak biasa lihat begitu, wah, wah, lihat orang mati, wah, zikrul maut kan. Tapi buat kita kita yang terbiasa di kamar jenazah, misal lihat 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 jenazah ya udah biasa saja. Nah, Abi nggak mau karena kita sering membahas Ramadan, mempersiapkan Ramadan, kita posting soal Ramadan. Terus gara-gara keterbiasaan itu, ini ujian ini setannya di sini nih teman-teman. Akhirnya kita tumpul akan rasa. Kita tumpul akan memunculkan rasa bahagia terhadap kedatangan bulan suci Ramadan. Pangandaran mau datang kita bahagia, itu kan menyambut presiden baru kita bahagia, masa menyambut Ramadan kita nggak bahagia? Hello. Padahal ikut Ramadan, ikut Pangandaran, ya pulang dari Pangandaran langsung kerja lagi. Faktanya kan begitu. Ya. Siapapun presidennya, mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, at the end ya sudah kita akan tetap fokus kepada amanah kita lagi masing-masing, mikirin perut kita masing-masing, tanda kutip begitu kan? Ya. Nah, tapi ini Ramadan guys, gitu. Ini surga neraka kita nih. Atau Abi bahasnya lebih lebih ini lagi lah. Ini menentukan kita kan insya Allah masuk surga semua, amin, gitu ya. Ini menentukan di level surga mana antum nanti. Di level surga mana kita nanti? Nah, ini Ramadan di persiapannya. Ya. Makanya salah satu alasan kenapa MB liburnya itu kan habis sholat Id gitu kan. Antum mungkin kesel lah sama Abi ini. Antum mungkin sebel lah nih kok kebijakannya agak-agak beda nih sama pondok yang lain. Ya kita kan memang MB, memang beda apa gitu ya. Memang selalu beda kita. Tapi bukan hanya sekedar biar keren biar beda, enggak. Guys, siapa tahu ini Ramadan terakhir. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Karena Abi tahu ketika antum pulang ke kampung, ke rumah masing-masing, goyang pasti. Ketemu teman lama, ketemu ini, wah, goyang biasa. Ya, ya nggak apa-apa. Habis Ramadan dipanjangin liburnya kan begitu. Kenapa? Ya karena kita semua pengen menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Kalau kali-kali Ramadan terakhir kita, guys, gitu. Ya. Jadi sekarang Abi sejatinya ingin mengingatkan diri Abi sih sebenarnya. Kalau antum juga ikut teringatkan, ya alhamdulillah. Tapi gue lagi ngomong ke diri gue nih. Woi, Andika, yuk feel happy. Jaga kesehatan. Kalau lu happy, lu jaga kesehatan kan. Lu pengen ke Pangandaran, ya lu jangan aneh-aneh dulu lah. Iya kan? Lu ntar sakit, cengklek, seleo, apa segala, ya hati-hati. Jadi kurang 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 asik di Pangandaran kan gitu. Nah, gue lagi ngomong ke diri gue nih. Ada sesuatu yang sedang akan kita hadapi, which is Ramadan. Oke, mental lu gimana? Oke, tubuh lu udah siap belum? Oke, hati lu, rasa lu udah siap, lu bahagia belum? Karena when you feel happy, kalau lu udah bahagia, lu pasti beda nanti menanggapi waktu persiapannya, hamin sekian, ketika nanti durante apa, ketika you sedang Ramadannya, saumnya, pasti beda. Orang yang bahagia ketika saum Ramadan sama orang yang terpaksa karena melakukan itu pasti beda levelnya. Ya, level terpaksa ini kan level pemula, teman-teman. Ya, anak-anak kita diiming-imingin hadiah gitu kan. Masih terpaksa karena hadiah. Ya, itu level pemula. Antum ini, santri kita nih, para orang tua asuh kita nih sudah
paham bahwa kita ada di jalan dakwah, kita harus ada di level yang lebih ketimbang yang lain, dan itu berawal dari rasa, teman-teman. Dan rasa itu tidak bisa dibohongi. So, you have to ask yourself, lu tanya diri lu, am I happy? Apakah saya bahagia menghadapi Ramadan ini? Ya, tanya ke dalam diri sendiri. Kalau ternyata, gue ada feel semangat ya, gue ada, iya ya, siapa tuh Ramadan terakhir gue ya, good. Tapi kalau belum ada, ya, terus gimana dong, Bi? Lo googling, lo baca buku, lo ngaji, lo tanya sama orang-orang, ya, nonton YouTube terkait tarhib Ramadan, fadilah Ramadan, keutamaan Ramadan. Kenapa sih kita harus mempersiapkan Ramadan yang terbaik? Ya, belajarlah dari Ustadz Al-Hidayat, UAS, banyaklah itu di YouTube dan seterusnya. Ya, coba tonton lagi. Ya, supaya antum happy. Apa yang antum akan dapatkan? Sama kayak antum lagi pengen mobil gitu, pengen motor gitu, pengen jalan-jalan, kan survei dulu tuh. Wah, kebayang nih pantainya begini. Wah mobil, wah rumah, wah kebayang gitu. Nah, sama antum coba pelajari supaya kebayang. Oh, Masya Allah. Gitu ya, teman-temannya. Sudah jam berapa? Sudah jam 6. So, guys, rasa ini adalah sesuatu yang bisa membedakan kehidupan antum di dunia ketika kita bicara ilmu motivasi di dunia, ya. Termasuk kalau kita bicara Ramadan lebih spesifiknya, ini bisa membedakan kualitas hidup kita di dunia bahkan di akhirat. Di akhirat antum mau di level surga mana tergantung ya kebahagiaan antum menyambut Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita saling mendoakan kita sampai di bulan Ramadan ini. Ya. Pun kalau kita nggak sampai di bulan Ramadan ini, minggu depan wafat meninggal begitu ya, tapi antum sudah bahagia, ya kan hadisnya, bukan barang siapa yang bahagia dan sampai ke bulan Ramadan, kan nggak begitu. Kata Rasulullah, barang siapa yang bahagia menyambut bulan Ramadan, maka haram bagi mereka api neraka. Nah, kan nggak nyampe belum. Jadi kalaupun antum sudah bahagia sekarang menyambut Ramadan, insya Allah haram bagi kita api neraka. Ini Masya Allah, tabarakallah. Yuk munculkan. Ya, begitu abang kakak, ayah bunda, Bapak, mudah-mudahan kita semua bisa terus istiqomah, bisa feel blessed, feel bahagia, merasakan kebahagiaan menghadapi Pangandaran, menghadapi Ramadan gitu ya, menghadapi kehidupan kita insyaallah. Ya, begitu. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari Habib pribadi. Ya, kita ketemu lagi insyaallah. Buat para orang tua asuh, monggo silahkan ya, yang mau glamping, yang mau camping ya, recharge iman, recharge spiritual Bapak Ibu sekalian, mangga tafadhol, atau bantu ajak promosikan kita punya kawasan glamping hari ini. Sudah sangat-sangat layak ya untuk kita bisa happy-happy panen kangkung kemarin, panen ikan, panen cabe. Happy banget tuh kemarin ya, para peserta glamping di MB Camp. Begitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah sanal jaza untuk Abi Andika yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya. Vivi mohon izin untuk membacakan resume kajian yang tadi disampaikan oleh Abi di akhir acara. Selanjutnya,